Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Aprilia Dewi dengan NPM 06 2020.1.07296. Di sini saya mau mendemokan program pertemuan kedua, program praktikum. Ketiga. Nah, di sini saya sudah membuat paket, ada controller, entity, model, sama testing. Kalau di soalnya itu ini. Lukas memiliki sebuah gudang sepatu. Dia berkeinginan untuk mendata semua sepatu yang ada di dalam gudangnya. Bantulah Lukas untuk membuat sebuah program pendataan gudang sepatu dengan menerapkan beberapa syarat di bawah. Ada CRUD, penggunaan paket, entity, model, controller, exception handling, dan penerapan database. Oke, lanjut. Di sini pas ya ada controller, entity, model, terus tambahan testing untuk fungsi mainnya. Di sini saya import kelas model, kelas gudang model dari kelas model ini. Di sini public class gudang controller, maksudnya ini kelasnya bersifat public dan bisa diakses. Kayak gini kan, ini pasti public, jadi bisa diakses di sini. Di sini buat objek gudang baru, gudang model dari gudang model 0796. Terus di sini buat metode sinkron, yang dimana nanti semua data yang akan di input nanti input, update, atau nanti biar bisa disinkron dengan database-nya. Biar sama-sama kalau kita input di sini di Java, nanti di database-nya tuh juga input gitu, ada gitu kayak bersamaan gitu. Kita input nanti hasilnya sama yang di Java sama yang di SQL. Nah, ini metode konstruk untuk insert. Di sini parameternya merek, ukuran, tahun. Konstruksi. Ini konstruk bukan? Oh ya, sih konstruk. Iya, ini konstruk ya. Konstruk. Oh, enggak. Ini tuh metode fungsi insert. Nah, yang nanti insertnya ini formatnya tuh merek, ukuran, tahun. Terus display. Terus ini fungsi update, ini fungsi delete. Terus lanjut ke koneksinya. Nah, koneksinya ini nanti buat menghubungkan antara Java DE dengan si sampai si MySQL-nya ini. Nah, ini import Java SQL ya, connectionnya, driver manager, statement, result set. Nah, ini kita buat inisiasi deklarasi variabel dari STMT, dari statement inisiasinya 0. Terus ini juga buat ini dari result set rs. Terus di sini kita buat construct. Ini metode getnya, get koneksi. Terus buat variabel dari connection inisiasi 0. Terus ini buat inisiasi lagi string driver. Nama driver manajernya ini yang kita input ini. Nah, com.mysql.gdbc.driver. Nah, di sini ada URL juga, gdbc.2 mysql.2. Ini link ini nih. Ini. Kalau misal kita Oh iya, nanti
Jadi ini linknya nanti yang localhostnya kita nanti kita buat di sini, kita panggil nih yang kita buat di sini di data sepatu. Terus usernya root, pasnya ini kosong, sengaja saya nggak kasih biar enak langsung masuk gitu. Terus ini kita mencoba test driver, koneksikan URL user pass, karena kita nggak pakai pas langsung root aja masuk root. Jadi kalau misalnya sesuai dengan statement yang di atas, misalnya ini, nanti dia mencetak berhasil connect database. Terus di bawahnya, terus kalau misalnya dia nggak sesuai, nanti dia menampilkan pesan error, mencetak gagal koneksi database. Nanti yang print stack ini nanti dia mencetak pesan error stack stressnya. Terus nilai dikembalikan lagi ke objek com. Terus di gudang, di paket entity, class gudang yang merupakan anak dari gudang abstrak. Di sini ada variabel tahun, variabel string tahun yang modifiernya protect. Terus ini bikin konstruk kelas ini yang parameternya merek, ukuran, tahun. Terus ini ada di dalam konstruk ini ada super class. Yang super classnya itu merek sama ukuran. Terus di sini ada atributnya, atribut tahun. Terus ini buat metode get setnya untuk tahun, metode get untuk kayak mengambil data gitu, ngambil data di variabel tahun. Terus ini nilai balik lagi ke objek tahun, ke variabel tahun. Terus di sini set tahun untuk mengisi data di variabel tahun. Terus ini juga dipanggil di tahunnya atributnya ke abstrak. Terus di sini ada kelas yang bersifat abstrak yang isinya itu ada deklarasi variabel merek, string merek, ukuran, modifiernya private. Nah di bawah sini adalah enkapsulasinya. Di sini kita buat konstruknya, konstruk kelas ini yang parameternya merek, ukuran. Terus di bawah juga atributnya. Ini metode get merek untuk ambil nilai. Terus ini set merek untuk mengisi nilai, kayak mengisi data di variabel merek. Get ukuran sama juga, set ukuran juga sama. Jadi karena ini private, jadi itu ini merupakan enkapsulasi. Private enkapsulasi itu data yang di hidden, data yang disembunyikan. Jadi hanya kelas tertentu yang bisa hanya nanti dia ada dipanggil gitu, dibuat objek baru gitu biar bisa ngakses ini. Terus lanjut ke gudang model. Di sini kita import kelas gudang dari paket entity, terus koneksi dari paket controller. Terus kita import library-nya ArrayList karena kita memakai ArrayList biar lebih sedikit programnya. Terus di sini protect, bikin objek koneksi dari koneksi 0796 bersifat protect. Terus di sini juga buat objek ArrayList gudang. Terus di bawahnya ada konstruk gudang model untuk mengambil koneksi. Terus di sini ada fungsi sinkron yang dimana nanti akan menampilkan data table. Select bintang from data ini untuk menampilkan table. Terus datanya ini nama tablenya. Kita mencoba. Terus nanti koneksi statement execute query SQL. Kalau misalnya dia berhasil, dia akan menampilkan gudang add new gudang koneksi get string merek, akan menampilkan merek, ukuran, tahun. Terus kalau misalnya dia tidak sesuai dengan statement yang di atas, nanti dia akan mencetak pesan error, print stack trace. Terus di sini ada metode insert. Metode insert yang parameternya string merek, ukuran, tahun. Terus di sini juga akan ditampilkan menunya nanti.
habis kita input gitu nanti dimasukin ke gudang add new gudang formatnya merek ukuran tahun. Terus di sini ada format untuk SQL-nya biar terhubung, biar disamain gitu. Insert into data ini nama tabelnya dengan format merek ukuran tahun. Valuesnya persen string, ini maksudnya nanti kita mengisi datanya di merek ukuran tahun bertipe datanya jadi string gitu. Terus dimasukin ke merek ukuran tahun. Terus ini kita mencoba SQL-nya harus formatnya sesuai SQL merek ukuran tahun. Nah, terus di sini koneksi statement execute SQL, kalau misalnya dia gagal, catch exception maka dia akan mencetak data gagal dibuat dan menampilkan pesan error stack trace. Terus di sini fungsi display untuk menampilkan data yang sudah terdaftar. Ini sama melakukan perulangan, kalau misalnya dia satu, kalau misalnya 2 dia akan menampilkan 2 kali. Terus ini ada update, juga dipanggil yang di MySQL-nya update dataset ukuran. Where merek, maksudnya yang akan data yang akan diubah nantinya merek, nanti dicari terus nanti diubah. Setelah itu diubah ukuran sama tahunnya. Statement lagi, kalau misalnya dia error akan mencetak update data gagal, terus mencetak pesan error juga, delete, terus mencoba mengetes SQL-nya dengan format delete from data where merek. Juga sama kayak update, jadi nanti data yang akan di update atau delete nanti dari merek. Terus koneksi execute lagi SQL, kalau misalnya berhasil dia akan mencetak data telah terhapus. Ini sebenarnya bisa kita tambahin. So data telah di-update. Oke. Terus di sini disinkronkan juga, sama ya kayak update-nya juga disinkronkan nih, sinkronkan. Terus kalau error dia akan menampilkan pesan error juga. Ini kita bisa ketika dia gagal, misalnya gagal, terus kita langsung tes. Ini dia import gudang controller dari paket controller, terus import library-nya scanner buat input outputnya nanti kita, karena kita nanti ada fungsi main-nya pasti menggunakan sistem out println itu. Public class test yang bersifat public, terus di sini kita buat objek input dari new scanner, terus di sini kita buat objek lagi gudang controller dari gudang controller 0796. Terus di sini metode fungsi main dengan soal exception ini maksudnya itu karena kita nanti mendeklarasikan exception yang biasanya sama seperti digunakan saat penggunaan block try catch, karena kita mencoba menghubungkan antara Java dengan IDE dengan MySQL. Jadi kalau misalnya dia gagal, dia menampilkan pesan error terdahulu. Itu kita pakai try catch, percobaan, tes koneksi gitu. Terus ini sinkron gudang data control, terus variabel pilih memakai perulangan dual, terus yang dulunya ini mencetak menu, masukkan pilihan, terus apa yang kita input dimasukin ke variabel pilih. Terus lanjut ke next line, diubah ke variabel string, diubah menjadi string. Terus switch pengujian pilih, ketika dia pilih 1 akan mencetak fungsi create, ketika dia memilih 2 maka akan mencetak fungsi read, ketika dia memilih 3 maka dia akan mencetak update, fungsi update. Terus kalau dia 4
yang merupakan hapus data, dia akan mencetak fungsi delete. Terus while pilih tidak sampai dengan 6, itu perulangan akan berlanjut selama dia tidak memilih 5, karena opsi 5 itu adalah exit. Terus di sini kita buat metode functionnya grab, yang dimana di sini ada meminta inputan merek, di sini ada string merek input. Nanti data yang akan kita input di merek akan masuk ke variabel merek bersifat string, sama ukuran, menginput ukuran tahun. Terus setelah itu lanjut ke dimasukkan ke metode insert yang formatnya merek, ukuran, tahun. Di sini di sini ada metode read, dia memanggil fungsi display. Terus titik void update, fungsi update ini dia akan meminta data sepatu yang akan diedit. Jadi data sepatu yang akan diedit merupakan merek. Jadi data input merek sepatu yang akan diedit nih, nggak enak. Data input merek. Mbak, aku lagi record, jangan ajak ngomong. Ini dihapus. Sudah. Habis itu kita update, nanti data input merek sepatu yang akan diedit nanti masuk ke variabel merek, nanti dicari. Terus nanti setelah itu akan menginput ukuran tahun. Setelah itu dimasukkan ke gudang controller update dengan format merek, ukuran, tahun. Terus delete, fungsi delete di sini akan meminta input merek yang mau dihapus, nanti lanjut dimasukkan ke merek. Setelah itu gudang controller memanggil fungsi delete, formatnya merek. Kita langsung aja run. Nah, masukkan pilihan gudang lukas my husband, daftar sepatu, misal sepatu Nike. Kita akan menginput 33 tahunnya 2015. Kita daftar lagi, ABC deh, nggak tahu, 34 2017. Kita lihat daftar sepatunya. Oh iya, tadi sempat input. Ada NGC 39 2017 Nike ABC. Nah, kita sekarang mau update sepatu nomor 3. Yang mau kita update apa nih? NGC deh, yang Nike. Nah, ukurannya kita update dari 33 menjadi 39. Tahunnya 2016, kan di sini 2015. Nah, oke, data telah diupdate. Terus di sini kita lihat update lagi. Nah, bener kan 39. Jadi 39 tahunnya 2016. Nih kan 39, nih tadi kita update nih 2016. Oke. Nah, kita lanjut ke 4. Opsi keempat, hapus input merek yang mau dihapus NCC deh. Nah, data telah terhapus. Kita lihat lagi, harusnya sisanya oke. Sisa Nike dan ABC. Kita hapus lagi Nike, hapus. Oke, 34. Sisa 1. Oh iya, kita lupa ngecek ini. Select home data. Nah, sisa ABC kan, ini juga sisa ABC. Misal 1, kita tambahin lagi deh.
Aku 37 tahun 2020. Harusnya di sini. Oke, masukkan aku. Jadi datanya ada 2 sekarang. Aku 37 2017, aku kurang 37 tahun 2020. Oke deh, coba kita hapus habis deh. Aku oke, sisa 2 ya, sisa 1. Terus hapus lagi ABC, kan hapus lagi ABC, solve lagi jadi kosong. Kita lihat di database-nya, empty set. Oke. 5. Oke, kita exit. Sudah deh. Mohon maaf kurang lebih dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.